Selamat datang kembali. Kita kan sering dengar ya soal ide-ide orisinal, siapa sih penciptanya, gimana prosesnya. Nah, hari ini kita mau coba bongkar nih beberapa anggapan umum yang ternyata mungkin keliru. Kita bakal lihat dari riset dan juga kisah nyata para pendobrak. Betul sekali. Kita akan kupas temuan-temuan kunci soal gimana sih orisinalitas itu sebenarnya bekerja, siapa yang berhasil, dan kenapa. Tujuannya yaitu melihat di balik mitos-mitos yang sering banget kita dengar, biar lebih jelas gitu. Oke. Mari kita mulai aja ya. Anggapan pertama nih yang sering muncul, orang orisinal itu pasti pengambil resiko yang nekat banget, yang mempertaruhkan segalanya. Kayak citra Steve Jobs gitu kali ya? Atau pahlawan-pahlawan gitu? Nah, itu dia. Itu mitos yang populer banget. Tapi kenyataannya kalau kita lihat risetnya, para pemikir orisinal yang paling sukses itu justru lihai banget ngelola risiko. Pintar mereka. Bukan penjudi lah istilahnya. Oh gitu. Iya. Iya. Contohnya Steve Wozniak nih. Dia kan awalnya ragu banget mau keluar dari kerjaan amannya di HP buat fokus penuh ke Apple. Iya ingat. Jadi intinya bukan soal berani mati gitu ya, tapi lebih ke berani tapi sambil ngitung. Persis, tepat banget. Banyak studi nunjukin kalau pengusaha sukses itu malah menghindari risiko yang nggak perlu. Ada loh yang tetap kerja kantoran pas awal-awal bangun bisnis. Oh ya, Iya, mereka tuh ahli banget menyeimbangkan apa ya istilahnya, portofolio risiko. Jadi kayak risikonya disebar gitu. Mirip investor lah, nggak semua duit ditaruh di satu tempat. oke. Kayak pendiri Warby Parker ya, yang katanya mulai malah berdua, biar bebannya kebagi, dan fokus buat de-risking, ngurangin potensi gagal dari awal. Jadi kunci awalnya bukan nekat membabi buta, tapi cerdas meminimalkan potensi gagal ya, biar idenya bisa jalan terus. Nah, itu pengamatan yang bagus banget. Mereka cari cara gimana biar ide mereka tuh punya peluang terbaik buat, ya, bertahan hidup dan berhasil. Wah, menarik nih. Terus gimana soal mitos arak ajaib? Kan sering tuh kita dengar anak super jenius di sekolah. Tapi kok kayaknya jarang ya yang jadi inovator besar yang sampai mengubah dunia. Agak aneh nggak sih? Ini menarik juga. Seringkali masalahnya ada di sistem pendidikannya. Mereka itu dilatih buat jadi, katakanlah, peniru yang sempurna. Jago banget menguasai ilmu yang udah ada. Tapi bukan buat menciptakan yang baru. Nah, motivasi berprestasi yang tinggi banget, pengen selalu juara, nilai sempurna, itu kadang malah bikin mereka takut gagal. Jadi karena takut salah, mereka lebih milih jalur yang udah jelas aman gitu ya, daripada nyoba sesuatu yang radikal yang belum pasti hasilnya. Mereka jago main sesuai aturan yang ada, bukan bikin aturan baru. Gitu ya? Betul. Tekanan buat selalu sempurna itu, yaitu bisa jadi penghalang buat originalitas. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau bukan dari kesempurnaan, terus ide brilian datangnya dari mana dong? Jawabannya mungkin kuantitas ya. Saya pernah dengar sih soal ini. Yang mahakarya sesekali jadi lebih tinggi. Wah, bener juga. Kayak Upworthy itu ya, yang katanya butuh sampai 25 ide judul cuma buat satu artikel biar viral. Jadi emang ide-ide awal kita seringnya yang paling biasa aja ya. Mesti terus nyoba dan jangan puas sama ide pertama. Persis. Ide-ide awal kita itu cenderungnya paling konvensional, yang paling gampang kepikiran. Jadi, jangan terobsesi nyempurnain satu ide aja. Terus saja eksperimen, perluas variasinya. Coba lagi, coba lagi. Oke. Jadi kita butuh banyak ide nih. Nah, tapi kalau udah punya banyak ide, gimana cara milih mana yang beneran bagus? Katanya kan menilai ide sendiri itu susah. Kita suka terlalu semangat, jadi bias gitu. Tapi manajer yang udah pengalaman pun katanya sering salah nilai ide baru. Kok bisa? Bukannya pengalaman harusnya bikin lebih jago menilai ya? Pertanyaan bagus tuh. Nah, manajer atau para ahli itu seringkali, udah terlalu mapan cara pandangnya. Udah entrenched istilahnya. Jadi, mereka cenderung nolak ide yang terlalu radikal, yang nggak sesuai sama pola yang udah mereka kenal dan nyaman. Contohnya? Ingat kasus eksekutif TV yang hampir nolak sitkom Seinfeld? Kan dianggap nggak jelas tentang apa. Atau Steve Jobs deh, prediksinya soal Segway kan meleset jauh banget. Iya juga ya. Terus siapa dong penilai ide yang paling bagus kalau gitu? Bukan diri sendiri, bukan juga bos atau ahli yang udah mapan. Nah, riset nunjukin penilai terbaik itu justru rekan sejawat sesama kreator.
Mereka punya pemahaman yang cukup soal bidangnya, tapi belum terlalu kaku cara pandangnya. Atau orang yang pengalamannya luas, lintas bidang gitu. Nah, yang menarik lagi nih, melakukan brainstorming sebelum mulai mengevaluasi ide, itu ternyata bisa ningkatin akurasi penilaian. Wow, menarik banget strateginya. Oke, jadi udah punya ide bagus, udah divalidasi juga. Tantangan berikutnya kan gimana nyampein ide itu biar diterima. Apalagi kalau kita nggak punya jabatan atau kuasa gitu. Ada triknya nggak sih? Ada. Coba pakai yang namanya komunikasi tanpa kuasa. Jadi gini, pas kita ngomong sama audiens yang kelihatannya bakal skeptis, akui aja secara terbuka kelemahan atau potensi masalah dari ide kita. Ini kesannya aneh, tapi justru bisa bangun kepercayaan. Contohnya Rufus Griscom waktu jual Bumble ke Disney. Dia jujur banget soal tantangan bisnisnya. Oh, jadi jujur soal kelemahan malah bisa jadi kekuatan ya. Terus, ada saran lain soal target audiensnya? Siapa yang paling pas buat diajak ngomong? Coba deh targetin ide kamu ke manajer atau kolega yang mungkin kelihatannya agak nyebelin, tapi punya rekam jejak berani nantang status quo. Mereka itu biasanya lebih terbuka sama hal baru dan ngasih masukan yang jujur, nggak basa-basi. Masuk akal. Terus, jangan lupa juga coba kaitkan ide baru kamu sama sesuatu yang udah familiar buat audiens. Ini memanfaatkan efek psikologis mere exposure effect. Kita kan cenderung lebih suka sama hal yang udah sering kita lihat atau dengar. Jadi bikin yang baru itu terasa sedikit familiar gitu ya? Oke. Nah, poin terakhir nih yang sering jadi mitos juga. Kita harus selalu jadi yang pertama. Gerak cepat dan gak boleh nunda-nunda kerjaan. Bener gitu? Justru sebaliknya, kadang bisa lebih untung loh. Ada riset dari Ji Haishin, dia nemuin kalau menunda kerjaan secara strategis atau prokrastinasi yang moderat ya, bukan yang kebablasan, itu bisa ngasih ruang buat pikiran kita jalan-jalan, ngelantur sedikit, dan malah menghasilkan ide yang lebih kreatif dan original. Wah, serius? Jadi nunda-nunda bisa bagus. Itu beda banget sama nasihat produktivitas yang biasa kita dengar ya. Terus gimana soal jadi yang pertama? Harus selalu jadi pioneer. Jadi pioneer atau perintis itu seringkali resikonya gede banget dan mahal. Banyak kok inovator sukses yang justru jadi settler. Settler, maksudnya? Mereka masuk belakangan, setelah pasarnya udah kelihatan ada, udah terbukti. Mereka belajar dari kesalahan para perintis, terus mereka perbaiki, dan eksekusinya lebih bagus. Contoh paling gampang ya Facebook. Kan dia datang setelah Friendster, MySpace. Oh iya, bener banget. Jadi pengikut yang cerdas itu malah bisa lebih strategis ya? Bisa jadi, bisa banget. Risetnya Bill Gross soal faktor sukses startup malah nempatin timing atau waktu sebagai faktor paling penting. Ngalahin ide, tim, bahkan pendanaan katanya. Wow, timingnya. Iya, jadi nunggu momen yang pas, meskipun gak jadi yang pertama, itu seringkali krusial banget. Luar biasa sih nih. Jadi, kesimpulannya jadi orang original itu ternyata bukan cuma soal bakat alami atau nekat ambil resiko membabi buta ya. Ada banyak strategi cerdas, yang kadang malah kebalikan dari intuisi kita, yang bisa dipelajari dan diterapin. Betul. Kuncinya ada di gimana kita ngelola resiko dengan pinter, berani terus coba-coba banyak ide, cari feedback dari orang yang pas, nyampein ide dengan cara yang cerdas, dan juga peka sama waktu yang tepat. Momentum itu penting. Wah, banyak banget ya insight menarik buat Anda renungkan. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, buat dibawa pulang. Kebiasaan default atau status quo apa sih dalam pekerjaan? Atau mungkin hidup Anda yang selama ini Anda terima gitu aja? Padahal sebenarnya mungkin udah waktunya dipertanyakan atau diubah. Kira-kira Anda bakal mulai dari mana?